membahas tentang polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya. Bisa kalian baca, polarisasi cahaya adalah fenomena optik yang terjadi ketika arah getar gelombang cahaya berubah menjadi satu. Polarisasi cahaya merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Polarisasi cahaya dapat dikarenakan karena pemantulan, penyerapan, pembiasan, dan kelemburan. Polarisasi cahaya dapat terjadi ketika cahaya melewati filter dan sebagian arah getar cahaya diserap. Polarisasi cahaya Polaroid bekerja dengan meluruskan gelombang-gelombang yang arah getarnya sejajar dengan sumbu polarisasi. Polarisasi ini terjadi ketika cahaya yang awalnya tidak menjadi polarisasi bahkan arah polarisasi cahaya pertama, polarisator mengubah cahaya tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi. Yang kedua, analisator mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Jadi, suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi dan tidak akan terserap apabila cahaya atau celah sejajar dengan arah polarisasi. Bisa kita lihat untuk gambar alat polarisasi dengan Polaroid. Cahaya tak terpolarisasi, bisa kalian lihat, cahaya tak terpolarisasi yang mempunyai dua arah tadi, yang berasal dari medan magnet dan medan elektrik, melewati yang bernilai intensitas awal sebagai I0, melewati polarisator, maka akan menghasilkan sebuah intensitas baru yaitu I1. Nah, cahaya yang melewati polarisator pertama ini dinamakan cahaya yang sudah terpolarisasi. Kemudian, cahaya diteruskan ke alat yang kedua yaitu analisator. Di mana analisator ini bisa kita ubah sudutnya, yaitu 30 derajat ini, yaitu sudut yang dibentuk dari arah cahaya yang keluar dari polarisator pertama. Ini, yang ini, dengan arah analisator. Analisator ini bisa membentuk sudut yang bisa kita tentukan, ya, sudut yang dibentuk karena terbentuk dari polarisator dan analisator. Nah, cahaya yang keluar di analisator ini mempunyai intensitas I2 yang mengalami pengurangan intensitas yang cukup signifikan. Jika nanti dipasang analisator yang ketiga, nanti akan berlaku pengurangan kembali. Seperti kalian lihat di sini, bahwa intensitas awalnya, ya, ini cahaya yang belum terpolarisasi, kemudian masuk ke dalam polarizer, maka intensitasnya menjadi I1 yang nilainya adalah setengah I0. Kemudian masuk di analisator yang kedua, maka intensitasnya menjadi setengah I0 cos kuadrat theta.
Bisa kalian lihat bahwa intensitas cahaya pada polarisator pertama menjadi setengah I0, intensitas cahaya pada analisator baik pertama baik kedua nanti akan muncul ya. Analisator pertama itu di sini nanti bisa pada kasus-kasus tertentu analisator ada banyak, tidak cuma ada satu. Ini kan di sini ada satu. Maka kalau ada 3 analisator, maka kita masukkan rumus kembali ya. Berlaku rumus kembali yaitu I1 cos kuadrat theta. Dengan I0 itu adalah intensitas cahaya mula-mula, I1 adalah intensitas cahaya pada polarisator, I2 adalah intensitas cahaya pada analisator. Theta adalah sudut analisator terhadap polarisator. Kemudian yang kedua, polarisator atau polarisasi karena pemantulan. Jadi polarisasi cahaya dengan pemantulan oleh Malus dijelaskan ada 3 kemungkinan polarisasi karena pemantulan. Yang pertama, cahaya pantulan bisa tak terpolarisasi. Cahaya pantulan terpolarisasi sebagian. Cahaya pantul terpolarisasi seluruhnya. Sekali lagi, ada 3 kemungkinan oleh Malus menemukan polarisasi dengan pemantulan. Malus mengatakan bahwa cahaya pantul tak terpolarisasi. Ini cahaya pantulnya yang ini. Cahaya pantul terpolarisasi sebagian. Ini cahaya pantul bisa terpolarisasi sebagian juga. Cahaya pantul terpolarisasi seluruhnya. Nah, hal ini bisa disimpulkan apabila tergantung pada sudut datang cahaya. Nah, David Blaster ketiga kemungkinan di atas bergantung pada sudut datang cahaya. Nah, di Blaster apabila suatu cahaya itu mengenai sebuah lapisan tipis atau mengenai sebuah membran, cahaya yang mengenai sebuah medium yang berbeda. Dari ini cahaya yang pertama adalah medium rapat. Yang pertama medium kurang rapat, yang kedua ini medium yang rapat. Medium rapat, medium kurang rapat menuju medium rapat. Nah, maka jika kita bisa mengatur sudut datang cahaya, kita bisa menemukan sebuah sudut yang namanya sudut Blaster, yaitu sama dengan sudut datang ketika cahaya pantul dan cahaya bias membentuk 90 derajat. Apa maksudnya? Nah, ketika suatu sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang rapat, maka suatu saat jika sudut datangnya ini kita perbesar, kita akan temukan bahwasanya sinar bias dan sinar pantul ini akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan terjadi sudut Blaster. Ya. Jadi David Blaster mengatakan ada 3 kemungkinan tersebut. Yang pertama, jika cahaya pantul tak terpolarisasi itu bagaimana? Maka sudut datangnya yaitu membentuk 0. Jadi ketika sinar itu disinarkan tegak lurus atau sejajar garis normal. Nih, di sini garis normalnya. Atau tegak lurus dengan garis normal dari di sini, maka dia tidak akan terpolarisasi. Jika cahaya pantul terpolarisasi sebagian jika sudut datang itu kurang dari 90 derajat. Seperti ini. Ini dimungkinkan bisa terpolarisasi sebagian. Namun, pada saat sudut datangnya sama dengan sudut Blaster, artinya adalah ketika sudut pantulnya atau sinar pantulnya ini dan sinar biasnya ini membentuk sudut 90 derajat, nah itulah akan terjadi pemantulan sempurna atau bisa dikatakan sebagai cahaya pantul terpolarisasi seluruhnya. Maaf Bapak, jika sinar pantul dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat, maka cahaya pantul akan mengalami polarisasi seluruhnya. Polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan terjadi jika sinar pantul dan sinar bias membentuk 90 derajat. Jadi ada syaratnya ya. Pemantulan pada sebuah medium ya, medium yang rapat gitu.
Ini jika sinar itu terpolarisasi sempurna, maka ada syaratnya. Saya katakan tadi ada syaratnya. Ya. Jadi syaratnya adalah seperti yang saya sudah katakan bahwa jika sinar pantulnya akan mengalami polarisasi sempurna, maka sinar datangnya, sudut datangnya ini sama dengan sudut blaster. Sudut blaster ini terjadi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, seperti ini bisa kalian lihat ya. Ini nanti berlaku sudut blaster. Maka sudut blaster itu dirumuskan sebagai berikut. Tan QB adalah N2 dibagi N1, di mana QB itu adalah sudut polarisasi atau sudut blaster. Nah, N2 itu adalah sudut medium sinar bias atau sinar yang menuju. Jika sinarnya datang dari udara, maka medium udara dinamakan sebagai medium N1. Kemudian sinar itu terbiaskan ke medium yang lebih rapat, maka sinar yang dibiaskan tersebut ya itu adalah sinar yang masuk di medium N2. Atau N2 itu medium sinar yang dituju, N1 adalah medium awal sinar itu masuk. Jika kita tinjau secara matematisnya, maka kita akan menemukan persamaan tan tadi dengan cara yang pertama adalah bahwasanya sudut QB adalah sudut datang. Di sini letaknya. Nah, QB di mana QP itu sama dengan QB atau sudut datang atau dinamakan sudut blaster ya. Ini di sini QP itu sama dengan QB. Jadi ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sudut datang ini sama dengan sudut blaster. Apabila bagaimana? Apabila sinar pantulnya sama dengan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Jika QP ini sebagai sudut blaster, maka bisa kita tulis QP kita ganti dengan QB. QP ditambah dengan 90 derajat, ditambah dengan sudut biasnya yaitu saya nyatakan di Q2, maka kalau ditambahkan ini ditambah ini akan menghasilkan 180 derajat. Dimana kalau kita tahu bahwa sekian ini sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan sudut yang dibentuk dengan sinar bias membentuk 90 derajat, maka sisanya QP ya dan Q2 itu kalau ditambahkan adalah 90 derajat ya. Maka untuk mencari Q2 ini bisa kita rumuskan yaitu 90 dikurangi QB ya atau QP. QP sama ya, QP itu sudut datang, QB itu sudut blaster. Ini saya bahas sudut blaster yang sama dengan sudut datang. Hukum Snellius mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut bias. Pantul ini P ini bias ya. Jadi sudut datang atau ya ini sama dengan sudut bias. Nah, kita bisa menurunkan rumusnya menurut hukum Snellius. N1 indeks bias sinar datang dikalikan Q1. Q1 itu adalah sudut datang atau bisa dikatakan dengan sudut blaster karena kita tambah sudut blaster. N2 sudut bias, di sini N2-nya dikalikan dengan sin Q2. Q2 itu di sini. Nah, biasanya untuk sudut datang kita ganti dengan I, sudut bias kita ganti dengan R. Maka rumusnya menjadi N1 sin I sama dengan N2 kalikan sin R. Kemudian muncul rumus N1 sin QD sama dengan N2 sin Q2. Di mana kita adopsi nilai Q2-nya. Q2-nya ada 90 min QB, maka kita masukkan Q2-nya yaitu 90 min QB. Kita ingat bahwa aturan trigonometri mengatakan sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Sehingga kalau kita substitusi kebersamaan yang ini akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, jika kita turunkan, kita tahu bahwa cos 90 ini 0, berarti kita abaikan. Lalu karena kita tahu bahwa sin 90 ini 1, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Maka jika kita pindah, cos-nya kita pindah ke kiri akan menghasilkan sin QB dibagi dengan cos QB sama dengan N2 per N1. Di mana sin dan per cos itu adalah tan. Maka kita ketemukan sudut blaster yaitu N2, N1 dengan syarat sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan sudut yang dibentuk oleh sinar bias itu membentuk sudut 90 derajat.
Kemudian kita akan membahas tentang sudut kritis, ya. Sudut kritis adalah sudut datang yang membuat sudut bias membentuk 90 derajat, ya. Terjadi saat sinar datang dari medium rapat ke medium renggang. Jadi sudut kritis ini bisa diimajinasikan kebalikan dari sudut Leicester, ya. Nah, pengkutupan cahaya atau polarisasi, ya, tadi dikatakan bahwa bisa terjadi dari medium renggang ke medium rapat. Demikian juga bisa terjadi dari medium rapat ke medium renggang. Kalau medium rapat ke medium renggang, nanti sudut yang kita bentuk atau sudut yang kita hasilkan adalah sudut kritis, ya, sudut IK. Nah, sudut kritis ini dirumuskan sebagai N2 dibagi N1 sama. N2 itu medium sinar yang dituju. Nah, N1 adalah medium sinar datang. Di mana medium sinar datangnya adalah medium yang rapat, ya. N2 itu adalah medium sinar yang dituju. Nah, kalau ini menuju udara, maka N2-nya sama dengan 1. Nah, kenapa kita bahas tentang sudut kritis, ya? Sudut kritis ini terkait dengan pemantulan sempurna. Nah, jika kalian lihat pada sebuah diamond, ya, diamond itu mengapa diamond itu tampak berkilau jika terkena cahaya, maka di diamond itu ada sinar yang terperangkap di dalam diamond. Nah, tidak bisa keluar sinarnya. Ketika sinar itu masuk di dalam diamond, maka sinar itu dipantulkan di dalam diamond tersebut sehingga sinar itu terperangkap. Nah, kejadian sinar itu terperangkap di dalam diamond itu dinamakan sebagai pemantulan sempurna. Nah, ini terjadi jika cahaya datang dari medium rapat menuju ke medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan melalui garis normal. Jika sudut sinar datang kita berbesar, maka sudut bias akan semakin besar pula. Suatu saat sudut bias akan sama dengan 90 derajat. Ya, suatu saat sudut bias akan sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti sinar dibiaskan sejajar dengan bidang batas antar medium. Jika sudut datang kita berbesar lagi, maka sinar datang tidak lagi dibiaskan, namun akan dipantulkan kembali. Peristiwa ini yang kita sebut dengan pemantulan total atau pemantulan sempurna. Coba kalian amati jalannya sinar pada pembiasan oleh kaca berikut ini. Di sini ada gambar perjalanan 4 sinar. Yang pertama sinar lurus langsung, ya, dari medium rapat ke medium kurang rapat, maka sinar itu tidak dibiaskan, ya, dan tidak pula dipantulkan. Nah, tapi kalau sudut datang, kita lihat pada sinar yang kedua, di sini ada sudut datang yang sebesar I, ya. Nah, ini masih dibiaskan atau masih keluar daripada bidang batas. Ini bidang batas. Pada sinar yang ketiga, nah, pada sinar yang ketiga ini akan terlihat, ya, pada sinar yang ketiga ini akan terlihat sinar datangnya, ya. Kemudian dia itu melewati garis normal, seperti ini garis normalnya, dan ternyata sinar biasnya itu membentuk sudut 90 derajat. Ya. Kita lihat, maka sinar akan dibiaskan sejajar dengan permukaan kaca. Ya. Karena sudut datang Q2 menghasilkan sudut bias 90 derajat, nih, 90 derajat, ya, maka Q disebut sudut kritis. Nah, di sini dinamakan sebagai sudut kritis. Sudut kritis terjadi jika sinar bias ini dan garis normal membentuk sudut 90 derajat. Maka sinar otomatis akan dipantulkan sempurna. Maka sinar akan dipantulkan seluruhnya. Nah, tertuju terlihat pada penampakan gambar nomor 4. Nah, di sini, ya. Membentuk 90 derajat, kemudian dipantulkan sempurna. Dengan demikian, sudut kritis adalah suatu sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat. Yang ini, ya, gambar nomor 3 ini. Jika sudut datang diperbesar lagi melebihi sudut kritis, cahaya tidak akan dibiaskan melainkan dipantulkan secara sempurna. Di sini, ya, ini sudut kritisnya terjadi.
Ini sudut kritis nih. Maka sudut kritisnya terjadi saat nih syaratnya terpenuhi ya, ketika sudut pantulnya atau sudut biasnya membentuk sudut 90 derajat dengan garis normal. Jika sinar nomor 4 kalian perhatikan, jika sinar datangnya kita berbesar lagi sudutnya, ya melebihi sudut kritis, melebihi sudut ini, nih, yang ini sudut datangnya melebihi sudut kritis, maka kita akan melihat sinarnya akan dipantulkan ke medium kembali, tidak akan dibiaskan keluar. Maka kejadian nomor 4 ini dinamakan sebagai kejadian pemantulan sempurna. Syarat terjadinya pemantulan sempurna berdasarkan proses terjadinya pemantulan sempurna seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemantulan sempurna atau pemantulan total hanya akan terjadi apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, cahaya datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, atau dengan kata lain, indeks bias medium pertama haruslah lebih besar dari indeks bias medium kedua. Sudut datang harusnya lebih besar dari sudut kritis, di mana sudut kritis terjadi saat sinar biasnya dan garis normalnya membentuk 90 derajat. Misal, jika sudut datang adalah I dan sudut kritisnya adalah IK, maka pemantulan sempurna akan terjadi jika sudut datangnya lebih dari sudut kritis. Benda apa yang mengalami pemantulan sempurna? Tentunya yang berkilau dong ya, karena sinarnya itu terperangkap di dalam sebuah medium tersebut. Oke, benar, medium yaitu diamond. Di mana diamond itu sinar yang sudah masuk di dalam medium diamond, sinar itu tidak akan keluar lagi, sehingga terperangkap di dalam medium. Seolah-olah diamond itu berkilau karena di dalam medium itu menghasilkan sinarnya itu terperangkap ya, seolah di dalam medium itu ada sinar ya. Itu berasal dari pemantulan sempurna. Dalam hal ini cahaya terperangkap di dalam sebuah ruang berlian. Sinar yang terperangkap tersebut akan terus-menerus bergerak menuju batas permukaan berlian yang lain. Dan jika sudut datang yang terbentuk lebih besar dari sudut kritis, maka akan terjadi pemantulan sempurna berulang-ulang, sehingga akan tampak bahwa berlian tersebut terlihat berkilau. Hal ini terjadi karena sebagian besar cahaya dipantulkan di dalam berlian, bukan dibiaskan keluar berlian. Kita akan meninjau perumusan sudut kritis. N1 adalah medium rapat, N2 adalah medium yang tidak rapat. Jika sinar datang dari medium rapat ya ke medium kurang rapat, tentu saja melewati garis normal seperti ini. Jika terjadi sudut kritis, bagaimana? Sinar biasnya harus tegak lurus dengan garis normal. Nih, sinar biasnya harus tegak lurus dengan garis normal. Sehingga ini terjadi sudut kritis. Nah, kita akan merumuskan. Maka N2 yang sebelah kanan udara, N1 yaitu misalnya gelas atau diamond. Nah, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal disebut sebagai sudut datang atau IK. Kemudian garis normalnya demikian, maka sudut yang dibentuk oleh garis normal ya dengan sinar bias dinamakan sebagai sudut bias yang membentuk 90 derajat. Ini sesuai dengan syarat terjadinya sudut kritis. Kemudian hukum sinus mengatakan N1 IK sama dengan N2 sin R. N1 kalikan sin IK sama dengan N2 kalikan sin 90 derajat. Maka kita tahu bahwa kalau sin 90 derajat sama dengan 1, maka akan bisa kita rumuskan demikian. N2 adalah indeks bias udara karena sinar menuju udara. N1 adalah indeks bias sinar itu datang dari medium rapat. Ya. Polarisasi karena hamburan. Ini hanya konsep. Tambahan konsep, jika cahaya tak terpolarisasi mengenai partikel-partikel gas, cahaya akan terhambur, tegak lurus dengan arah semua. Fenomena menarik dari peristiwa hamburan adalah langit yang tampak berwarna biru. Fenomena ini terjadi karena kuantitas cahaya yang dihamburkan bergantung pada panjang gelombang cahaya tersebut. Semakin besar panjang gelombang cahaya, semakin sedikit cahaya yang dihamburkan oleh molekul udara. Cahaya merah dan jingga memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada cahaya biru dan ungu, sehingga cahaya warna merah dan jingga dihamburkan lebih sedikit daripada cahaya biru dan ungu. Itulah sebabnya mengapa langit tampak berwarna biru. Nah,
Untuk lebih jelasnya silahkan dicatat terlebih dahulu materi yang Bapak sampaikan, terus untuk contoh soalnya dikerjakan. Ada contoh soal 1, 2, dan 3. 4 ya, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.